Salam. Saudara, kita membaca firman Tuhan dari Lukas 16 ayatnya yang ke-25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Saudara, kalau kita perhatikan keadaan dunia dewasa ini, siapapun pasti akan mengakui bahwa saat ini adalah zaman atau saat yang sukar bagi sebagian besar orang. Seperti yang ada tertulis, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-1. Selanjutnya juga Paulus mengatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. 2 Timotius 3 ayat 2a. Mari kita lihat saat ini. Orang berlomba-lomba mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Tidak mempedulikan lagi aturan, asal bisa menghasilkan uang. Para pejabat yang diberikan kewenangan dengan mudah melakukan korupsi. Semua karena untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya uang. Jika dengan demikian, timbul pertanyaan, apakah kita tidak boleh menjadi kaya? Saudara, dalam Injil tidak ada tertulis orang tidak boleh kaya. Dan di dalam perjanjian lama itu tercatat nama orang-orang yang diberkati dalam kekayaan. Tetapi kita sering dibuat bingung oleh cerita atau perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, orang kaya dan Lazarus yang miskin yang kita baca dalam Lukas 16 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-31. Dalam perikop ini kita tidak melihat Alkitab mencatat kejahatan orang kaya itu. Dan tidak diceritakan bagaimana ia mendapatkan kekayaannya yang tidak jujur atau merugikan orang lain. Alkitab tidak bercerita tentang itu. Saudara, tapi orang kaya ini pada saat akhir hidupnya, ia berada di tempat yang penuh penderitaan. Bagaimana orang kaya itu bisa ada di sana sedangkan dia memperoleh uangnya dengan cara yang benar? Saudara, tetapi jika kita perhatikan dengan seksama dalam ayat-ayat itu, dalam cerita perumpamaan orang kaya dan Lazarus, apa yang orang kaya itu lakukan sehingga ia tidak mendapatkan tempat di dalam kekekalan? Dengan kekayaannya yang berlimpah, ia tidak memperhatikan orang miskin. Padahal ia punya kemampuan untuk menolong Lazarus. Itu poinnya, saudara. Hartanya berlimpah, bahkan dimakan seumur hidup pun tidak akan habis. Tetapi dia tidak peduli dengan orang miskin di sekitarnya. Padahal Yesus berkata, apa yang kamu lakukan untuk orang yang terkecil di antara kamu, kamu melakukannya untuk aku. Saudara, sekarang ini pun di mana-mana di seluruh dunia kita melihat banyak Lazarus di sekitar kita. Masyarakat kita penuh dengan orang-orang miskin dan kelaparan. Yang tidak punya tempat tinggal, yang cacat dan terbuang.
Di mana-mana kita menemukan orang-orang ini. Apakah Anda yang diberkati Tuhan menutup mata, melihat mereka yang menderita? Apakah berkat Tuhan yang dicurahkan dalam hidup Anda hanya menikmatinya sendiri? Saudara, untuk menolong orang miskin, tidak perlu jadi kaya terlebih dahulu. Banyak bentuk pertolongan yang bisa kita lakukan. Jika Anda punya keahlian, Anda bisa berbagi keahlian itu agar mengubah perekonomian orang-orang. Semua itu dapat kita lakukan jika kita mempunyai hati yang berbelas kasihan seperti Yesus pada sesama. Mazmur 41 ayat 2 berkata, "Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka." Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.